Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore para insan Merdeka Belajar. Bertemu kembali dengan saya, Kang Irfan, dalam Ngawangkong. Kita diskusi hal-hal ringan dalam ilmu teknik transportasi. Hari ini kebetulan bukan hari kerja. Saya bersama keluarga mencoba menikmati kopi. Nah, ini saya sekarang berada di warung kopi. Yang menarik perhatian, kalau kita ke warung kopi, kita akan ditanya, atau kita akan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya kopi apa yang kita sukai? Apakah kopinya pahit atau asam? Apakah kopinya kental atau lebih encer? Kopinya panas atau dingin? Atau bahkan kita ditanya, mau pakai gula atau tidak? Artinya tingkat rasa manisnya mau manis atau rendah. Nah, kalau kita bicara kopi, itu adalah karakteristik dari kopi. Karena kopi itu ada yang sifat dasarnya memang sudah asam, ada yang tidak asam, tergantung bibit dan lokasi penanaman. Sehingga kemudian muncul berbagai filosofi kopi. Kemudian muncul berbagai jenis kopi yang terkenal di dunia ini. Ada kopi Jawa, ada kopi Robusta, ada kopi Arabica, dan bahkan di sentra-sentra perkebunan kopi juga terkenal. Kalau Indonesia memiliki kopi Aceh misalnya, disebut kopi Dayo, itu sangat terkenal ya. Saya teringat waktu masa-masa sekolah, kalau berkunjung warung kopi, karena di daerah Andalusia itu kopi menjadi minuman wajib, baik menjelang siang, makan siang, sore atau malam, kopi itu menjadi suatu keharusan. Dan tidak jarang kalau saya mau beli kopi, mereka menginfokan bahwa ini ada kopi dari Timor, katanya. Ternyata begitu saya lihat, kopinya ada dari Java, ada dari Aceh. Gitu. Nah, buat mereka itu Timor. Gitu. Artinya Indonesia beruntung memiliki sentra-sentra kopi yang luar biasa. Bahkan kita punya kopi luwak ya. Saya tidak komentar lah kopi luwak itu apa, tapi intinya itu adalah kopi yang mahal. Nah, kalau kita bicara kopi, bicara karakteristik kopi, maka kita pun bisa bicara karakteristik lalu lintas. Nah, lalu lintas ini, kalau orang-orang mengatakan kopi enak misalnya, maka di dalam lalu lintas, orang akan mengatakan, kenapa jalannya macet misalnya. Nah, enak itu kan definisi dari berbagai kombinasi. Mungkin bagi seseorang, misalnya saya akan mengatakan kopi itu enak kalau pahit, kemudian kental, dan panas. Tapi kalau kopi itu asam, mungkin encer dan manis, saya tidak suka. Jadi, tidak enak buat saya. Nah, maka kata-kata enak itu adalah kombinasi dari karakteristik kopi itu sendiri. Ada karakteristik alamnya, ada karakteristik yang dibuat memang. Ada sebagian orang yang bilang enak kalau kopinya manis. Tapi lebih banyak misalnya orang yang mengatakan enak kalau kopinya pahit. Ada orang yang suka menikmati kopi di saat dingin, ada orang yang senang menikmati kopi setelah atau dalam kondisi panas. Kondisi lalu lintas juga begitu. Macet itu adalah kondisi kombinasi dari karakter lalu lintas. Kapan terjadi macet? Mungkin di saat kapasitas menurun, kecepatan tidak tinggi, tapi volume tinggi. Ini kemungkinan. Nah, sebenarnya kombinasi karakteristik lintas ini akan menjadi satu kesatuan, kemudian menimbulkan fenomena lalu lintas. Orang akan mengatakan, lewat sini jalannya lancar, jangan lewat sana jalannya macet. Ini adalah kondisi yang tadi kita sambungkan dengan rasa kopi itu enak tidak enak. Kurang lebih seperti itu. Karena sebenarnya lalu lintas itu memiliki karakteristik dasar. Apa sih karakteristik dasarnya? Ya, kita di seri hari ini kita akan bahas tentang karakteristik lalu lintas. Nah, mungkin tidak lama, kita hanya akan membahas 3 karakteristik utama. Nah, sebelum kita membahas tentang karakteristik utama itu, maka kita bicara tentang pengertian dulu karakteristik lalu lintas apa. Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara yang melakukan interaksi antara satu dengan lainnya pada suatu ruas jalan dan lingkungannya. Jadi, arus tersebut akan terbentuk apabila terjadi pergerakan
di antara individu-individu yang menggunakan kendaraan di sebuah jalan dan lingkungannya. Kalau tidak ada pergerakan, maka tidak ada lalu lintas. Karena persepsi dan kemampuan individu pengemudi mempunyai sifat yang berbeda, maka perilaku kendaraan arus lalu lintas tidak dapat diseragamkan lebih lanjut. Nah, artinya karakteristik lalu lintas ini memiliki keunikan masing-masing. Arus lintas akan mengalami perbedaan karakteristik akibat dari perilaku pengemudi yang berbeda-beda, dikarenakan karakteristik lokal dan kebiasaan pengemudi. Jadi, satu daerah dengan daerah lain karakteristiknya tentu berbeda. Satu jalan dengan jalan lain karakteristiknya berbeda. Ditambah, memang setiap pengemudi memiliki kebiasaan. Mungkin misalnya kalau saya melakukan bepergian atau beraktivitas yang menyebabkan lalu lintas, saya lebih senang mengemudi dengan santai. Tapi barangkali teman-teman insan mereka belajar lebih senang ngebut. Nah, ini kan perbedaan mengemudi. Ini akan menimbulkan karakteristik kondisi lalu lintas yang berbeda pula. Nah, arus lalu lintas pada suatu ruas jalan karakteristiknya akan bervariasi baik berdasarkan waktunya. Oleh karena itu, perilaku pengemudi akan berpengaruh terhadap perilaku arus lalu lintas itu sendiri. Dalam menggambarkan arus lalu lintas secara kuantitatif, dalam rangka untuk mengerti tentang keragaman karakteristiknya dan tentang kondisi perilakunya, maka kita memerlukan satu parameter. Karena tidak mungkin untuk mengetahui keragaman karakteristik, kita tidak memiliki parameter. Parameter apa sih? Alat ukur, katakanlah. Jadi kita harus mengetahui apa sih sebenarnya parameter-parameter yang bisa menceritakan karakteristik lalu lintas. Nah, alat ukur misalnya tadi suhu yang disebut dengan panas itu berapa sih? Kalau kita bicara suhu air, ya mungkin 100 derajat ya, di saat diseduh itulah panas. Tapi begitu mendekati suhu 4 derajat, itu dingin ya. Ingat teori suhu air ya. Gitu kan. Nah, apalagi kalau ditambah es, dia makin turun. Nah, ini parameter ini yang akan diukur di dalam karakteristik lalu lintas. Nah, parameter dan rentang kondisi pelaku tadi seperti yang tadi disebutkan perlu diketahui agar kita bisa menilai atau mengukur parameter masing-masing. Parameter tersebut harus dapat didefinisikan dan diukur oleh para pelaku atau para ahli dalam sistem transportasi, teknik transportasi, perencanaan jalan, manajemen lalu lintas. Artinya siapapun yang memang memiliki keahlian dalam bidang transportasi mesti dapat mengukur karakteristik ini. Kemudian setelah mengukur, mengevaluasi, menganalisa, dan melakukan perbaikan fasilitas dengan rekayasa lalu lintas, dengan manajemen lalu lintas, atau tindakan-tindakan lalu lintas lainnya. Sehingga lalu lintas yang sedang dianalisa tersebut dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi. Kalau kita bicara jalan, maka level of services dari jalan itu meningkat menjadi lebih baik. Akhirnya itu tujuan dari karakteristik lalu lintas. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik itu, coba kita munculkan 3 karakteristik utama. Apa saja sebenarnya? Yang pertama adalah volume. Volume ini memang paling sering disebut. Volumenya tinggi, volumenya banyak. Yang pertama, yang kedua kecepatan, yang ketiga kerapatan. Ya, jadi ada volume, ada kecepatan, ada kerapatan. Kita hari ini bicara tentang 3 karakteristik utama tersebut. Para insan mereka belajar, mari kita mulai dari volume. Pengertian volume adalah jumlah kendaraan yang diamati melewati satu titik tertentu dari satu ruas jalan selama rentang waktu tertentu pula. Volume lalu lintas biasa dinyatakan dengan satuan kendaraan per jam atau kendaraan per hari atau SMP per jam atau juga bilang boleh SMP per hari. Apa SMP? Satuan mobil penumpang. Nah, yang harus diingat oleh teman-teman, volume ini punya satuan per waktu. Jadi kalau bicara volume maka akan ditempel dengan satuan waktu, bisa per menit, bisa per 15 menit, bisa per jam, bisa per hari, bisa per tahun. Para insan mereka belajar, mari kita lanjutkan dengan kecepatan. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan didefinisikan sebagai laju dari suatu pergerakan kendaraan dihitung dalam jarak per satuan waktu.
Dalam pergerakan arus lalu lintas, tiap kendaraan berjalan pada jalan yang berbeda. Dengan demikian, dalam arus lalu lintas tidak dikenal karakteristik kecepatan kendaraan tunggal. Karena kendaraan itu dalam lalu lintas kan tadi beberapa pelaku perjalanan dihitung bersama-sama. Jadi tidak ada namanya karakteristik kecepatan itu tunggal kalau di dalam ilmu lalu lintas. Dari distribusi tersebut, jumlah rata-rata atau nilai tipikal dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari lalu lintas. Nah, para insan mereka belajar dalam MKJI 97, Manual Kapasitas Jalan Indonesia 97, digunakan beberapa karakteristik lalu lintas, termasuk di dalamnya kecepatan. Makanya MKJI ini menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama kinerja. Karena mudah dimengerti, para insan mereka belajar dan mudah diukur. Sehingga bisa dijadikan masukan yang penting untuk mengukur biaya pemakai jalan dalam melakukan analisa ekonomi. Nah, kecepatan tempuh ini sangat penting karena lebih komprehensif di dalam mengukur BOK misalnya dibandingkan kecepatan tunggal kendaraan itu sendiri. Nah, kecepatan tempuh yang seperti tadi didefinisikan di dalam MKJ 97 merupakan kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan atau disebut dengan LV, light vehicle, sepanjang segmen jalan. Nah, kalau boleh kita tulis dalam bentuk persamaan, maka kecepatan tempuh di dalam MKJ ini merupakan angka dari jarak tempuh atau panjang jalan yang dilalui dibagi waktu tempuh rata-rata yang digunakan kendaraan menempuh segmen jalan dengan panjang tertentu. Ya, lebih sering disebut dengan satuannya detik. Sehingga kalau boleh disimpulkan, maka V itu adalah pembagi antara L dibagi double T. Ya. Jadi rumus V sama dengan L dibagi PT. V menunjukkan kecepatan tempuh rata-rata, kemudian L itu panjang jalan yang diamati, dan TT adalah waktu tempuh rata-rata dalam satuan detik. Jadi kalau bicara kecepatan, sering kita bahas dari zaman kita SD ya, para insan mereka belajar, jadi pengertiannya cukup sederhana. Kemudian karakteristik yang terakhir, para insan mereka belajar, karakteristik terakhir adalah kerapatan. Nah, kerapatan ini didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan atau lajur. Secara umum diekspresikan dalam kendaraan per kilometer. Kerapatan sulit diukur secara langsung di lapangan, melainkan dihitung dari nilai kecepatan dan arus sebagai hubungan. Ya. Nah gini, kalau bicara kecepatan, kita bicara jarak tempuh dalam waktu yang tertentu. Kalau bicara volume adalah jumlah kendaraan setiap satuan waktu. Nah, kalau bicara kerapatan adalah jumlah kendaraan di dalam satu ruangan, satu segmen, atau satu panjang jalan, ruas jalan. Nah, memang kalau kita harus mengukur di dalam sebuah panjang jalan, memang tidak mudah, kecuali mobil itu berhenti, atau kecuali memang kita memang punya alat ukur otomatis yang mudah menghitungnya. Sehingga banyak sekali persamaan matematika yang digunakan untuk mendapatkan kerapatan ini. Biasanya, kerapatan itu merupakan turunan persamaan matematika dari nilai kecepatan dan arus atau volume. Banyak beberapa hal yang biasa digunakan. Contoh adalah persamaan Q sama dengan K kecil dikali US. Atau kalau kita balik, K kecil itu merupakan perkalian antara Q kecil dikali US. Kemudian K itu kerapatan. Nah, ketiga karakteristik ini tentu memiliki hubungan yang erat ya, sehingga bisa menunjukkan fenomena atau kondisi lalu lintas real di lapangan. Seperti tadi saya sebutkan, kapan kopi dibilang enak? Saat kopinya kental, panas, dan pahit. Itu kalau kata saya. Nah, kapan disebut macet? Tentu macet itu di saat kondisi-kondisi karakteristik tadi menunjukkan sebuah angka. Di dalam menggunakan persamaan matematika, beberapa ahli transportasi sering membuat grafik. Yang paling terkenal adalah Greensill. Nah, beliau menyusun sebuah persamaan, sebuah grafik, sehingga orang mudah sekali membaca, oh kalau kondisi seperti ini maka macet.
oh kalau kondisi seperti ini maka lancar. Oh kalau kondisi ini layanan lalu lintasnya cukup baik. Nah sehingga kalau kita membicarakan tentang hubungan antara volume, kecepatan dan kerapatan, kita bicara berbagai hal. Para insan Merdeka Belajar, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita kembali mundur sedikit tentang kenapa sebenarnya kita harus betul-betul memahami tentang karakteristik lalu lintas ini. Seperti para insan Merdeka Belajar ketahui, permasalahan lalu lintas jalan raya di kita terutama merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks di dalam dunia transportasi darat, terutama untuk transportasi perkotaan. Setiap diselesaikan satu permasalahan, selalu muncul permasalahan berikutnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yang berhasil diselesaikan di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, problem transportasi di perkotaan tersebut dapat timbul, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana transportasi, terutama transportasi publik, serta populasi dan pergerakan yang meningkat dengan pesat pada setiap waktu. Untuk itu, informasi mengenai pergerakan lalu lintas sangat penting untuk diketahui di daerah perkotaan. Para insan Merdeka Belajar, di dalam perencanaan, perancangan, dan penetapan berbagai kebijaksanaan sistem transportasi, teori pergerakan arus lalu lintas memegang peranan sangat penting. Kemampuan untuk menampung arus lalu lintas sangat tergantung pada keadaan fisik dari jalan tersebut, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta karakteristik operasional lalu lintasnya. Teori pergerakan arus lalu lintas ini akan dapat memberikan pemahaman sehingga kualitas dan kuantitas dari arus lalu lintas dapat diterapkan kebijaksanaannya dengan tepat. Nah, untuk itu, agar mempermudah penerapan teori pergerakan lalu lintas, kita dapat menggunakan pendekatan matematis. Dan kalau perlu, kita bantu dengan pendekatan grafis. Salah satu cara untuk mudah memahami perilaku lalu lintas tersebut adalah dengan menjabarkannya dalam bentuk hubungan matematis sekaligus grafis. Suatu peningkatan dalam volume lalu lintas akan menyebabkan perubahan perilaku lalu lintas. Sehingga secara teori, terdapat hubungan yang mendasar antara ketiga karakteristik utama lalu lintas yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu flow, atau volume, atau arus, dengan kecepatan, sering juga dibilang speed, dan kepadatan, yang juga suka disebut dengan density. Nah, setelah kita mengetahui seluruh pengertian ketiga karakter utama tersebut, maka selanjutnya kita dapat mempelajari tentang hubungan ketiganya. Yang pertama adalah hubungan volume dan kecepatan. Hubungan mendasar antara volume dan kecepatan adalah dengan bertambahnya volume lalu lintas, maka kecepatan rata-rata ruangnya akan berkurang sampai kepadatan kritis, atau volumenya maksimum sudah tercapai. Setelah kepadatan kritis tercapai, maka kecepatan rata-rata ruang dan volume akan berkurang. Jadi kurva yang ada di layar menunjukkan dua gambar dengan dua kondisi yang berbeda. Lengan atas menunjukkan kondisi stabil dan lengan bawah menunjukkan kondisi arus padat. Para insan Merdeka Belajar, selanjutnya mari kita lihat hubungan kecepatan dan kepadatan. Kecepatan akan menurun apabila kepadatan bertambah. Kecepatan arus bebas akan terjadi apabila kepadatan sama dengan 0. Dan pada saat kecepatan sama dengan 0, maka akan terjadi kemacetan. Nah, hubungan antara speed dan density, para insan Merdeka Belajar dapat lihat di layar. Para insan Merdeka Belajar, yang terakhir adalah hubungan volume dan kepadatan. Volume maksimum akan terjadi pada saat kepadatan mencapai titik di mana kapasitas jalur jalan sudah tercapai.
Setelah mencapai titik ini, volume akan menurun walaupun kepadatan bertambah sampai terjadi kemacetan di titik optimum. Nah, hubungan antara flow dan density teman-teman bisa lihat di layar. Baik, para insan Merdeka Belajar, model Greensill ini adalah model yang paling awal dalam upaya mengamati perilaku lalu lintas. Greensill yang melakukan studi pada jalan-jalan di luar kota Ohio, di mana kondisi lalu lintas memenuhi syarat karena tanpa gangguan dan bergerak secara bebas. Greensill mendapatkan hasil bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan bersifat linier. Selanjutnya, mari kita lihat tentang model Greenberg. Model Greenberg adalah model kedua yang mensurvei hubungan kecepatan kerapatan pada aliran lalu lintas pada terowongan dan menyimpulkan bahwa model linier lebih tepat digunakan, yaitu melalui dengan pendekatan fungsi eksponensial. Pada model Greenberg ini diperlukan pengetahuan tentang parameter-parameter kecepatan optimum dan kerapatan kondisi jam. Sama dengan model Greensill tentunya, kerapatan kondisi jam sangat sulit diamati di lapangan, dan estimasi terhadap kecepatan optimum lebih sulit diperkirakan daripada kecepatan bebas rata-rata. Sedangkan estimasi kasar untuk menentukan kecepatan optimum kurang lebih setengah dari kecepatan rencana. Ketidakuntungan lain dari model ini adalah kecepatan bebas rata-rata belum bisa dihitung. Model lainnya ada lagi? Ada tentunya. Underwood misalnya. Underwood mengemukakan suatu hipotesis bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan adalah merupakan hubungan eksponensial dengan bentuk persamaan yang lebih kompleks. Para insan Merdeka Belajar, apapun model yang kita gunakan, yang penting kita selaku traffic engineer atau calon traffic engineer memahami betul tentang karakteristik utama dari lalu lintas itu sendiri. Sehingga di saat harus memodelkan berbagai karakteristik tersebut tepat dan tidak salah menempatkan, tidak salah mengasumsikan, apalagi salah menghitung. Jadi para insan Merdeka Belajar, ketiga karakteristik utama tadi, kecepatan, kerapatan, dan volume, akan menjadi modal untuk kita belajar di dalam melakukan perencanaan, perancangan, rekayasa, manajemen lalu lintas, atau teknik lalu lintas secara umum. Ini perlu kita pahami sebaiknya. Itu saja para insan Merdeka Belajar untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selalu berharap teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.